kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi sekali jemaat Tuhan angkat pujiannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Lagi sekali shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua yang sama-sama terkoneksi lewat ibadah online hari ini. Sadari bahwa Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Mari yang percaya bahwa Tuhan kita baik, sama-sama kita mengagungkan Dia. Kita meninggikan namanya, sebab Dia Raja di atas segala raja yang layak diagungkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu
besar setiamu di sepanjang hidupku. Lagi sekali sama-sama kita nyatakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Ku berterima kasih buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Berkat-Mu Amin. Yang Kau sediakan bagi kami, naikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami harap sampai saat ini Bapa, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tunaikan syukur, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru Bapa, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukur kami Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidup.
besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Oh, worship you Lord. Oh, dalam hidup kami, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Raja, Raja di atas segala raja. Glory haleluya. Yaralabasi karalabasi. Yaralabalabalamasande. We worship you Lord. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Oh, thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa. Kuasa-Mu sungguh nyata atas kami Bapa. Tak peduli apapun keadaan kami, kami mau berkata Engkau sangat baik Tuhan. Engkau teramat baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdaulatlah atas ibadah kami hari ini. Biar Engkau Tuhan yang nampak atas ibadah kami. Sembunyikan kami semua di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Hingga Engkau saja yang nampak, bukan kami Bapa. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di ibadah kami, sama seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Bersorak nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masukkan Yesus Kaulah Tuhan, terus selamat dunia. Sebab Dialah Yesus sang batu penjuru itu. Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku. Dia menang mengalahkan maut, menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. 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 Kekal mulia. Haleluya. Dahsyat kuasa. So
agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, ku pertahananmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, oh, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yes, berikan sorak kemuliaan bagi Allah kita. Ku nyanyikan hosana bagi Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Hey! Oh, 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 oh. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap telah ku lewati, sebab Dia yang bersama kami, sebab Engkau sertaku. Dengan imanmu ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
bisa selamanya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya hidup kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang setia atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Praise you Lord. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau bersama dengan kami Tuhan. Sekalipun kami tidak setia, Engkau setia Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Bapa, Kau setia. Oh, Kau Bapa yang setia bagi kami. Kau Bapa yang setia. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali bertemu dengan saudara sekalian lewat ibadah online pada pagi hari ini, Minggu 27 September tahun 2020. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh beribadah di dalam kasih setia daripada Tuhan. Tuhan menganugerahkan kepada kita kembali hari ini, sehingga kita memuliakan nama Tuhan. Kita sudah memuji besarkan nama Tuhan. Dan firman Allah berkata, di atas puji-pujian Dia hadir. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Yang saya beri judul, To be like Christ. Menjadi serupa dengan Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan gambaran anaknya itu adalah Yesus Kristus. To be like Christ. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini bagi kita sekalian. Kita mendengarkan tentang kebenaran Allah untuk menjadi seperti Kristus. Ini menimbulkan suatu pertanyaan bagi kita sekalian. Mengapa kita harus menjadi seperti Kristus? Tentu ada latar belakangnya. Sebabnya mari kita akan membuka lagi dalam Injil Lukas. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-37 sampai ayat 38. Kita akan lihat sekilas latar belakang. Mengapa kita harus menjadi seperti Kristus? Dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ini, pada ayat yang ke-37 dan 38 dikatakan, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahaleel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Adam adalah anak Allah. Kehendak Allah kepada Adam adalah untuk menjadi anak yang adalah gambar Allah di bumi, untuk mencerminkan kemuliaan Allah, supaya ada keturunan ilahi. Adam anak Allah, kemudian Hawa penolong yang sepadan dengan dia, dan mereka akan menurunkan anak-anak Allah berikutnya, keturunan ilahi, sehingga bumi ini dipenuhi dengan anak-anak Allah, sehingga bumi dipenuhi dengan kemuliaannya. Karena ada nas dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama, supaya bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah lewat anak-anaknya. Sedikit latar belakang tersebut tentang Adam. Yang kita sudah tahu, Adam sudah jatuh di dalam dosa. Kehendak Allah yang sempurna kepada mereka supaya mereka menjadi teladan, supaya mereka menurunkan keturunan ilahi. Namun karena mereka sudah berdosa, sehingga rencana dan kehendak Allah untuk mereka itu tidak menjadi nyata. Itu sebabnya
dalam kitab Korintus. Rasul Paulus sudah menuliskan kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. Apa dikatakan di sana? Kalau Adam, anak Allah yang pertama itu sudah gagal, maka rencana Allah yang berikutnya adalah Tuhan memberikan anak Allah yang luar biasa. Yang dikatakan dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 45 berkata begini, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang pertama menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang terakhir telah menjadi roh yang menghidupkan. Telah terjadi penebusan sehingga apa yang gagal yang telah dilakukan oleh anak yang pertama itu, Adam dan Hawa, oleh karena dosa, oleh karena ketidaktaatan, telah datang penebus. Dan penebus itu di dalam Injil sudah dikatakan bahwa firman sudah menjadi manusia, anak Allah, namanya Yesus. Sehingga pengharapan kita adalah hanya berada di dalam Yesus Kristus. Pengharapan kita bagi umat manusia bahwa kalau kehidupan kita menjadi seperti anak Allah yang dikatakan Adam yang terakhir itu, maka kita akan beroleh keselamatan, kita berkenan kepada Allah. Itu sebabnya mengapa kita gereja, umat Tuhan, kita harus menjadi seperti Kristus, to be like Christ. Karena Kristus adalah anak Allah yang diperkenankan oleh Bapa Sorgawi. Dalam Injil Matius kita sudah banyak kali mendengarkan ketika Yesus keluar dari air baptisan. Itu sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anak Allah yang berkenan kepada Bapa yang di sorga. Di antara semua manusia yang ada di kolong langit ini, dari semua manusia yang lahir, cuma seorang manusia yang hidupnya berkenan kepada Allah. Cuma satu orang yang hidupnya kudus. Cuma satu orang yang hidupnya tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal itu. Itu sebabnya bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ukurannya untuk menjadi berkenan kepada Allah adalah hanya dengan kehidupan dari Kristus Yesus, anak Allah itu yang sudah dipersembahkan bagi kita sekalian. Itu sebabnya kita butuh kehidupan anak Allah ini. Kita butuh Kristus. Kita perlu menjadi seperti anak Allah ini. Karena dia adalah contoh dan teladan yang sudah datang dari sorga. Firman menjadi manusia. Yang Rasul Yohanes sudah berkata dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, kami sudah melihat kemuliaannya ketika firman menjadi manusia, anak Allah yang hidup ini. Itulah yang dipersembahkan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata tadi dalam surat Roma pasal yang ke-8. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Atau telah dipilih, telah ditakdirkan, telah ditetapkan, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Mengapa? Karena anaknya itu menjadi contoh dan teladan bagi kita sekalian. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi seperti Kristus, itu pola surgawi yang Allah telah tetapkan bagi kita umat manusia. Itu sebabnya juga di dalam firman Tuhan dalam surat Roma, Rasul Paulus pernah memberikan kepada jemaat di Roma, Roma 12 ayat yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kita harus menjadi seperti apa? Tentu kita kembali kepada patokan dasar tadi, kepada kehendak Allah, yaitu menjadi serupa
dengan anaknya Yesus Kristus. Itu pola kehidupan yang telah diterima oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus akan memasuki kota Damsyik pada saat itu, pada saat masa perjanjian baru, dalam penuh kuasa dari ahli-ahli Taurat untuk membunuh orang-orang Kristen. Tapi seperti pengakuan Paulus berikutnya, maka Tuhan berkenan untuk berjumpa dengan dia. Dia berjumpa langsung dengan anak Allah itu. Dia ada pengalaman langsung dengan Kristus itu. Sehingga ada pengakuannya dalam Galatia pasal 2 ayat 20 bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Setelah dia jumpa dengan anak Allah itu, hidupnya mengalami transformasi. Hidupnya mengalami perubahan, mengalami restorasi, dan mengalami suatu kehidupan yang diubahkan begitu rupa. Luar biasa. Karena apa? Karena anak Allah inilah pola kehidupan yang sebenarnya. Sehingga dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi pasal yang ketiga ayat 1-8. Di sana dikatakan, ketika Kristus itu berjumpa dengan Paulus, dia melepaskan semua apa yang ada pada dirinya sendiri. Dia orang Farisi, dia orang Yahudi, dia memahami masalah-masalah hukum Taurat. Bahkan dikatakan oleh firman Allah, terhadap Taurat dia tidak bercacat celah. Dia tahu persis apa itu tulisan Musa dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itulah kitab-kitab Taurat. Dan Alkitab dalam perjanjian lama yang lain. Ini dipahami benar oleh Rasul Paulus. Tapi ketika dia jumpa dengan anak Allah itu, ketika memasuki kota Damsyik itu, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dia bertemu dengan anak Allah itu. Dan akhirnya dia yakin, dia tahu bahwa anak Allah ini adalah pola kehidupan orang yang berkenan kepada Bapa yang di sorga. Seperti suara Bapa ketika dia keluar dari air baptisan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Peristiwa itu terjadi kepada Yesus ketika dia berumur 30 tahun. Jadi anak Allah yang berkenan, anak Allah yang dewasa. Dan itulah target kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di ujung akhir zaman ini. Sehingga kita bukan cuma sekedar menjadi anggota gereja. Kita bukan cuma sekedar kita orang yang dilahirkan baru dari air dan roh. Tapi kita harus bertumbuh terus mengenal Dia secara pribadi, mengenal Allah. Dan sampai kepada kedewasaan penuh untuk menjadi seperti gambaran anaknya. Jadi ada pola, kehidupan yang memiliki pola, yaitu pola Kristus. Ada patokan yang kita harus ikuti. Sehingga Yesus juga berkata pada waktu dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita belajar kepada Yesus, karena dia menjadi pola bagi kita sekalian. Ketika dia memilih murid-murid yang pertama kali, ada kata yang dia ucapkan, ikutlah aku akan jadikan kamu penjala manusia. I will make you, aku akan buat, aku akan bentuk. Setelah kita menjadi pengikut Kristus, kita bukan sekedar menjadi anggota saja, tapi kita harus rela kehidupan kita dibentuk oleh Tuhan. Diserupakan dengan Dia, dibentuk sesuai dengan pola surgawi, sesuai dengan Kristus, sebab menjadi bentuk yang sesuai dengan hati daripada Tuhan. Dan ketika sudah terbentuk itulah, menjadi seperti Kristus itulah, maka suara yang di sorga itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu yang dalam bahasa Inggris disebut favor, memperkenankan Tuhan. Yang banyak hamba-hamba Tuhan sudah katakan, favor of God, perkenanan Allah. Bagaimanakah supaya kita dapat berkenan kepada Allah? Ini menjadi kehidupan yang sudah terpola
sesuai dengan kehidupan Kristus yang dewasa. Sebab nanti Kristus umur 30 tahun lah baru suara itu datang. Suara dari Bapa yang di surga. Dan saat itulah dia mulai berkenan kepada Bapa dan dia mulai melayani pekerjaan Tuhan. Dan sejak saat itu juga dia katakan, apa yang Bapa katakan kepadaku, apa yang Bapa perlihatkan kepadaku, itulah yang aku lakukan. Jadi pelayanan Yesus dia tidak akan lakukan di luar apa yang Bapa sampaikan, yang dia lihat kepada Bapa. Semua instruksi dari sorga itulah yang dia ikuti. Itulah yang disebut dengan kata-kata yang sederhana, kehendak Allah. Bukan kehendakku yang jadi, jadilah kehendakmu Tuhan. Ingat dalam Injil Matius pasal yang ke-7, nanti pada akhir zaman ada orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah melakukan mujizat demi namamu? Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah melakukan banyak hal ini dan itu demi namamu? Tetapi ketika itulah Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, hai hamba yang jahat. Tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Bapa-Ku. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Yesus ketika berkenan kepada Bapanya, saat itulah dia mulai melaksanakan apa yang menjadi kehendak dari Bapa surgawi itu. Sejak kapan? Sejak dia berumur 30 tahun. Yesus menjadi contoh bagi kita sekalian. Setelah dia dewasa, saat itulah memperkenankan Bapa yang di sorga. Demikian gereja Tuhan. Dikatakan dalam surat Roma tadi yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Telah ditentukan kehidupan kita. Bukan untuk menjadi serupa dengan si A atau si B. Bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Bukan menjadi serupa dengan apapun yang ada di kolong langit ini. Selain menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus, to be like Christ. Itu sebabnya kita yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita fokuskan kehidupan kita untuk menjadi seperti Dia. Kita butuh firman Allah. Bahwa firman itu adalah Dia sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kita butuh firman Allah untuk menjadi makanan bagi kehidupan roh kita yang baru. Untuk manusia roh kita supaya terbangun. Firman Allah yang dibentangkan lewat gerejanya, lewat rumahnya. Maka firman itu akan membangunkan manusia roh kita. Supaya semakin hari semakin bertambah-tambah teguh dalam hal keserupaan kita seperti Kristus anak Allah itu yang sudah menjadi contoh dan teladan. Kita akan baca lagi dalam kitab Galatia pasal 4 ayat yang ke-19. Ada contoh dalam jemaat perjanjian baru. Jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Apa yang dikatakan di sana oleh Paulus? Kita akan lihat bersama-sama. Galatia pasal 4 ayat yang ke-19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kalau pada awal kita sudah membacakan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Sekarang kita lihat surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Galatia. Dikatakan di sana lagi, supaya rupa Kristus atau sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Dalam teks bahasa Inggris King James Version, until be formed in Christ. Sampai terbentuknya Kristus di dalam kita. Kehidupan Kristus harus terbentuk di dalam pribadi ini. Itulah orang Kristen yang sejati. Bukan kita lagi. Ingat
Paulus sudah mendahulunya dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20. Bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang dewasa yang hidup di dalam aku. Tapi Paulus merasa sedih kepada jemaat yang ada di Galatia. Mereka sudah mendengarkan berita tentang Kristus. Mereka sudah mulai terbentuk kehidupan Kristus dalam pribadi-pribadi mereka dan secara berjemaat. Tapi suatu saat ada roh yang lain masuk dalam kehidupan mereka. Ada orang-orang Yahudi tertentu dari Yerusalem membawa ajaran yang lain. Sehingga bentukan Kristus di dalam pribadi mereka itu tidak terbentuk secara maksimal. Ada penghalang dalam kehidupan mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada saja yang bisa menghalangi kehidupan kita ketika kita mulai dibentuk oleh Tuhan. Tetapi bagi kita yang berhikmat, kita harus paham sampai sejauh mana kehidupan kita, sampai sejauh mana bentukan Kristus dalam hidup kita. Jangan lagi ada penghalang. Kalau ada penghalang, kita cepat-cepat memeriksa diri kita. Kita introspeksi kehidupan kita. Jangan-jangan ada penghalang dalam hidup kita. Entah itu roh lain atau hal-hal duniawi yang seringkali menggerogoti iman kita. Ingat, Yesus pernah kasih ilustrasi. Suatu saat dikatakan ketika benih itu ditaburkan, ada yang ditaburkan di pinggir jalan, ada yang ditaburkan di atas tanah yang berbatu-batu, tetapi ada yang ditaburkan di antara semak duri. Benih juga itu bertumbuh, tetapi tidak akan bertumbuh maksimal karena ada semak duri yang ada di antara benih itu yang sudah bertumbuh. Sehingga semak duri itu juga yang bertumbuh akan menghimpit tanaman surgawi, benih ilahi yang sudah ditaruh dalam hati mereka, yang sudah ada dalam kehidupan mereka, sehingga tidak bertumbuh, tidak berbuah secara maksimal. Kehidupan Kristus tidak terbentuk dalam kehidupan mereka apabila ada semak duri. Dan semak duri inilah hal-hal duniawi yang mengikat kita, roh kekhawatiran, ketakutan, dan lain-lain perkara-perkara duniawi yang seringkali masih melekat di dalam hati kita. Dan itu yang menghalangi pertumbuhan kita di dalam Kristus. Dan kalau kita dengan kerendahan hati menyadari hidup kita, masih ada perkara-perkara yang lain, ada benih-benih yang lain yang menghalangi kehidupan Kristus itu akan maksimal dalam hidup kita. Marilah kita dengan rela hati, dengan kerendahan hati kita melepaskannya. Kuasa roh Allah sanggup untuk memerdekakan kita, sebab di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan firman-Nya perlu dibentangkan. Sebab kata Yesus, firman-Ku yang aku ucapkan kepadamu membersihkan kamu. Itu dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Juga Injil Yohanes pasal 17 ayat 17 yang berkata, firman-Ku adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Ku adalah kebenaran. Berarti pengudusan itu juga terjadi ketika kita mendengar firman Tuhan. Ketika hati kita terbuka untuk menerima firman-Nya, maka kuasa firman Allah itu yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, maka sanggup untuk membedakan pertimbangan akal kepikiran kita dan sanggup memisahkan jiwa dan roh. Sehingga semua yang tersembunyi di dalam akan dibersihkan oleh kuasa firman Allah itu. Pentingnya kita selalu mendengarkan firman-Nya. Itu sebabnya kalau kita menyelidik firman Tuhan, membaca dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, ketika Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos, dia mendapat wahyu tentang akhir zaman, khususnya tentang ketujuh gereja yang ada di Asia kecil waktu itu. Selalu diakhiri dengan kata, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan firman-Nya. Apa dikatakan oleh Roh Allah? Mengapa umat Tuhan selalu dikatakan barang siapa yang bertelinga? Barang siapa yang bertelinga, sampai berapa kali diulang-ulangi oleh Rasul Yohanes lewat ilham roh, lewat pewahyuan Tuhan pada waktu itu. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengarkan. Mengapa?
Karena juga ada peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Apa itu? Ketika manusia yang sudah diciptakan serupa segambar dengan Allah. Sebenarnya Tuhan ciptakan mereka hanya supaya mendengarkan suara Tuhan di taman yang indah itu. Tapi suatu saat ketika Hawa mulai mendengarkan suara yang lain, bukan suara Tuhan lagi. Ada sesuatu yang intervensi di situ. Ada sesuatu yang menggoda mereka, khususnya kepada Hawa. Dan ketika Hawa mulai berpaling dari suara Tuhan kepada suara yang lain itu, suara yang muncul pada saat itu dari iblis, maka saat itulah hatinya mulai berubah. Dan lewat jalur itulah ketika dia mulai condongkan telinganya kepada yang lain, maka disitulah awal kejatuhan manusia. Dari mendengar yang keliru. Itu sebabnya ketika pemulihan itu terjadi, dalam kitab Wahyu dikatakan siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan bukan cuma dalam kitab Wahyu, dalam Injil juga ada di sana mengatakan yang sama. Hendaklah kamu memperhatikan, itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan sudah diawali dengan Ulangan pasal 28. Apabila engkau dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Maka engkau akan diangkat, bangsamu akan diangkat di atas segala bangsa. Dimulai dari mendengarkan apa kata Tuhan. Dengar-dengaran kepada dia. Ingat juga, Saul kejatuhannya cuma karena tidak memperhatikan, tidak mendengarkan baik-baik suara Tuhan dalam hidupnya. Padahal Nabi Samuel sudah berkata, supaya dia harus tumpas habis ini orang Amalek. Mulai dari rajanya, semua pasukannya, semua rakyatnya, sampai jarahan-jarahan harus ditumpas habis. Tapi Saul tidak memperhatikan baik-baik apa yang dikatakan Tuhan melalui nabinya. Padahal nabinya hanya menyampaikan saja suara dari raja atas segala raja. Dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Maka Saul pun gagal. Sehingga dikatakan dosa Saul sama dengan dosa orang bertenung. Sama dengan dosa orang yang melawan Tuhan. Cuma karena dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita mendengarkan firman-Nya. Suara Tuhan bagi kita sekalian. Supaya gereja, umat Tuhan, kita yang sudah ditebus dengan darah anak domba itu menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti gambaran anaknya. To be like Christ. Kita tidak menjadi seperti dunia. Ada banyak contoh dunia yang berakhir dengan kebinasaan. Dan demikian dalam contoh-contoh Alkitab. Banyak orang yang pertama sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi di tengah jalan mereka gugur. Ada kata Paulus dalam firman-Nya, dalam perkataan dalam suratnya dikatakan, Demas sudah mengasihi dunia. Tadi Demas mengasihi Tuhan. Tadi Demas akan terbentuk menjadi seperti Kristus. Tapi di tengah jalan, telinganya disendengkan kepada hal-hal duniawi. Akhirnya dia terseret dengan apa yang didengarkan ketika dia tidak hati-hati dalam cara mendengarkannya. Akhirnya kata Alkitab, Demas telah kembali kepada dunia. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman-Nya. Dan biarlah kehidupan kita sekarang mau dirubah, mau dijadikan, dipola menjadi seperti segambar dengan anaknya Yesus Kristus. Kita akan baca lagi 1 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Apa kata Paulus di sana bagi jemaat yang ada di Korintus? Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Kemudian ayat 17, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu
akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Ini hal yang luar biasa pada ayat yang ke-17. Mengapa Paulus berani mengatakan, turutilah teladanku? Karena pada ayat 17 ini dia katakan, memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus berani katakan kepada mereka waktu itu, turutilah teladanku, karena Paulus telah mengikuti teladan Kristus. Sehingga ketika umat Tuhan diajak untuk mengikuti teladan Paulus, itu sama saja mereka mengikuti teladan Kristus. Karena pola Kristus telah terpola dalam kehidupan dari Paulus. Dengan dasar itulah dia telah katakan kepada jemaat di Galatia, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang menjadi contoh dan teladan itu telah terpola di dalam hidupnya. Itu inti kekristenan yang sejati, menjadi seperti dia, to be like Christ. Biarlah kehidupan Kristus ini menjadi nyata, semakin menjadi nyata, sehingga Kolose pasal 1 ayat 27 itu akan juga menjadi nyata dalam kehidupan kita. Sebab di sana Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya Kristus yang ada di dalam engkau itulah pengharapan dalam kemuliaan Allah. Itu yang disebut dalam bahasa Inggris, Christ in you, the hope of glory. Ada kemuliaan Allah di dalam pribadi kita. Dan kemuliaan Allah itu semakin bertambah-tambah. Supaya genaplah Amsal pasal 4 ayat yang ke-18 dalam perjanjian lama. Adapun perjalanan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Itu tuh kemuliaan Allah. Diumpamakan bagaikan matahari yang bercahaya. Kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Itu berbicara gereja Tuhan di ujung akhir zaman ini harus bercahaya kepada dunia, menjadi terang di tengah bangsa-bangsa. Melalui apa? Melalui kehidupan Kristus yang sudah terpola di dalam pribadi kita. Dan kalau itu sudah terpola secara tepat dan benar, terpola secara presisi, maka dari pengharapan ini akan menanjak sampai kepada realita kenyataan daripada Kristus itu. Sehingga genaplah Yesaya pasal 60 ayat yang pertama yang dikatakan juga bahwa bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan yang tadi-tadinya adalah pengharapan di dalam. Dia bertumbuh terus. Karena itu disebut pengharapan, supaya kita bertekun di dalamnya. Bertekun di dalam Kristus. Supaya Kristus ini semakin bertambah-tambah. Aku berkurang-kurang sampai maksimal. Dan kalau dia maksimal, dia dari dalam ini akan termanifestasi keluar. Dari pengharapan menjadi realita. Dan kalau sudah realita genap Yesaya 60 ayat yang pertama yang kami katakan tadi. Bahkan sampai ayat yang ke-7, ketika Kristus termanifestasi dari dalam diri umat Tuhan secara pribadi, secara bersama-sama, secara berjemaat, maka kemuliaan Allah menjadi nyata. Ini yang akan menarik orang datang kepada Tuhan. Maka bangsa-bangsa akan berduyun-duyun mencari terang itu. Dari ujung manapun bangsa-bangsa itu akan datang. Sehingga kenapa Yeremia pasal 3 ayat 14 dan 15. Maka Tuhan akan memanggil pada akhir zaman ini 1 orang dari tiap kota. 2 orang dari tiap keluarga, ini ukuran maksimal. Tapi Tuhan sendiri yang akan bekerja memanggil. Dan orang-orang itu akan datang kepada gereja yang sudah terbit terang itu. Kehidupan Kristus yang sudah maksimal, yang sudah terpola itu. Dia menjadi nyata. Dari pengharapan menjadi realita. Dan inilah kehidupan sesungguhnya daripada orang Kristen yang sejati. Oleh karena itu, supaya kita umat Tuhan bertekun di dalam pengajaran kehidupan Kristus ini, itulah yang disebut dalam Kisah pasal 2 ayat 42,
itu ajaran para rasul, apostolik doktrin. Sebab para rasul mengajarkan tentang Kristus. Sebab itulah inti pengajaran kehidupan yang sejati dalam Kristus. Sehingga genaplah Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Itu menjadi nyata di dalam kehidupan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kita akan baca 2 Timotius 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kita lihat anak rohani dari Rasul Paulus. Dia sudah mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh bapak rohaninya, ini Rasul Paulus. Firman Allah berkata dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Apa ajaran yang disampaikan oleh Paulus? Ini kehidupan Kristus, ajaran tentang Kristus. Kemudian apa lagi? Cara hidupku. Cara hidup Paulus bukan cara hidup lagi dia yang lama, tapi sudah ada kehidupan yang baru. Telah ditransformasi dari lama menjadi baru. Dari Simon menjadi Petrus. Dari orang yang ragu-ragu, orang yang pelin-pelan, itu seperti alang-alang yang mudah ditiup oleh angin. Tetapi setelah dia belajar kepada Kristus, dia belajar kepada Paulus yang memberikan, mengimpartasikan kehidupan Kristus, hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi teguh dari orang yang tidak teguh. Kemudian apalagi? Pendirianku, imanku, kesabaranku. Ini kesabaran Kristus penting dalam hidup kita. Sebab ada kesabaran manusia. Namanya manusia itu sabar yang terbatas. Tapi kesabaran Kristus itu beda. Kalau itu ada, kita akan tabah di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Di tengah-tengah ujian yang Tuhan luaskan, kita butuh kesabaran Kristus. Itulah nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat-jemaat. Sabarlah kamu di dalam Dia, bertekun di dalam doa, sabar di dalam penderitaan. Yang dimaksud adalah kesabaran Kristus. Itu yang dalam bahasa Yunani disebut makrotumia, sabar yang besar. Beda dengan sabar manusia. Sabar manusia itu terbatas. Pertama sabar, kedua sabar, tapi berikutnya orang Manado bilang jangkore pak kita. Nah, ini kesabaran manusia terbatas, tapi kita butuh kesabaran Kristus. Nah, Paulus sudah mengimpartasikan itu kepada anak didiknya. Salah satu Timotius menjadi anak rohaninya. Dia sudah mengikuti kesabarannya Paulus. Bab kesabaran Paulus adalah kesabaran Kristus. Kasihku, kasih Kristus. Apa itu? Kasih agape. Kasih yang kita milik bukan kasih manusia. Orang pada waktu menikah atau hampir mau menikah, orang baru bertunangan, oh kasihnya luar biasa, dia menggebu-gebu. Dia katakan I love you. Itu kasih akan teruji nanti. Itu sudah kasih agape atau kasih manusia. Tapi setelah 3 anak, hilanglah kasih itu. Ketika istrinya, dia tersentuh di batu, matanya mulai melotot. Di manakah matamu? Kenapa tidak lihat-lihat? Tadi ada kesabaran, tadi ada kasih agape. Padahal kasih agape itu rela untuk berkorban. Meskipun mendapat tindisan, mendapat tekanan, tetap berkata, aku mengasihi engkau. Itulah kasih dari Kristus terpancar ketika Yesus berada di kayu salib. Ketika orang semua mengejek dia, ketika saudara Romawi ini menompak dia, dia hanya berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sudut sekalipun dia, tapi yang keluar adalah kasih. Itulah agape yang sejati dari Kristus. Ini pun sudah dimiliki oleh Timotius yang masih muda ini. Karena Paulus impartasikan kehidupan Kristus, termasuk kesabaran Kristus dan kasih Kristus itu. Dan ketekunanku, itu luar biasa. Ini ketekunan ini penting. Tapi kalau ada ketekunan Kristus, ini akan buat kita bertahan di tengah-tengah kesesakan. Kemudian ayat 11 dikatakan apa? 2 Timotius 3 ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya. Ada 9 hal yang Timotius sudah ikuti dari Paulus. 7 yang di atas. Pada ayat 11 ini ada 2, yaitu
menderita penganiayaan dan sengsara. Dan itu semua ada kepada Kristus. Yang Paulus sudah terima, sudah terpola dalam hidupnya. Dia impartasikan kepada anak didiknya sehingga menjadi anak rohani. Dan kemudian suatu tulisan yang kepada Timotius juga dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua, di sana dikatakan, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Itu artinya apa? Setelah Timotius, dibutuhkan ada generasi yang baru berikutnya. Dari generasi yang baru berikutnya, ada generasi yang berikutnya, berkesinambungan sampai di ujung akhir zaman ini. Dimulai dari pola Kristus, pola sorga bagi kita sekalian. Dan Tuhan mau pola ini akan diteruskan terus menerus sampai gereja yang ada di ujung akhir zaman ini. Kita tidak boleh merubah pola itu. Sebab di perjanjian lama ada ayat mengatakan jangan kita geser itu batas tanah yang lama yang sudah dilakukan oleh nenek moyang. Itu dalam kitab Amsal. Itu harus seperti yang Tuhan kehendaki. Sebab Kristus adalah pola yang dari sorga. Sehingga dikatakan oleh firman Allah, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena aku ini menjadi pola. Aku ini menjadi contoh. Aku ini menjadi teladan. Orang yang mengikuti teladanku, itulah yang layak. Bukan hanya untuk melayani, tapi mewarisi kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Itulah kekristenan yang sejati. Mengapa kita harus diserupakan, dijadikan menjadi serupa dengan Yesus. Karena ada dasarnya, ada alasan yang jelas. Karena anak yang pertama Adam, Tuhan menghendaki mereka adalah gambar Allah, menjadi contoh dan teladan untuk umat manusia. Akan menimbulkan generasi-generasi anak-anak Allah yang dipercayakan penuh untuk mewarisi bumi ini. Tapi gagal oleh karena dosa. Namun kita mengucap syukur, telah datang pola surgawi, anak Allah. Yesus yang disebut Adam yang terakhir. Sehingga dialah menjadi contoh dan teladan, dan dialah menjadi harapan kita satu-satunya untuk kita umat Tuhan dapat berkenan kepada Allah yang di sorga. Seperti suara itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus yang dewasa menjadi pola bagi kita sekalian. Ketika dia berumur 12 tahun, dia sudah berada di bait Allah dan dikatakan ini rumah Bapakku. Namun dia harus sabar sampai menantikan masanya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Waktu kita terima Yesus, Yohanes pasal 1 ayat 12, seberapa banyak yang menerimanya atau semua orang yang menerimanya diberikan kuasa menjadi anak Allah. Namun dalam bahasa Yunani, anak Allah di situ adalah teknon. Kita menerima Yesus, kita baru menjadi anak Allah yang kecil atau bayi yang baru lahir. Kita perlu didewasakan melalui rumah Tuhan. Kita mendengarkan firman Allah, mendapat asupan-asupan rohani, kehidupan rohani, makanan-makanan rohani untuk manusia roh kita yang baru. Supaya didewasakan lewat rumah Tuhan. Sehingga genaplah Roma 8 ayat 14 berkata, barang siapa yang menjadi anak Allah, maka roh Allah akan memimpin dia. Di mana ada roh Allah akan memimpin. Kita akan menjadi anak-anak Allah kalau kita dipimpin oleh roh Allah. Dan anak Allah yang dimaksud dalam Roma 8:14 ini seperti kata nas ini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, dalam teks bahasa Yunani, anak Allah di sini adalah anak Allah yang dewasa. Huios, bukan lagi teknon. Kalau teknon waktu kita terima Yesus, itu Yohanes 1 ayat 12. Kita mendapat hak menjadi anak Allah. Tapi Tuhan kehendaki supaya kita menjadi dewasa penuh, bertumbuh terus sampai kepada kedewasaan. Baru roh Allah akan memimpin kita. Menjadi pertanyaan juga kepada kita.
Bagaimana kalau kehidupan kita masih kanak-kanak? Nah, dalam hal ini Roh Allah menuntun kita dalam segala kebenaran Allah. Dia akan mengajar kita tentang apa semua yang Yesus pernah ajarkan kepada murid-muridnya. Maka dia akan menuntun kita sampai kedewasaan penuh. Setelah dewasa, maka Roh Kudus kondusif memenuhi kita, menguasai hidup kita sama seperti Yesus. Waktu keluar dari air baptisan, dia berumur 30 tahun sudah dewasa. Baru Roh Allah akan memimpin dia. Genaplah ini firman dan roh. Bab Yesus itulah sang firman itu sendiri. Roh Kudus turun atasnya. Kehidupan yang dipenuhi dengan firman Allah, dipenuhi roh Allah. Itulah kehidupan kita. Itu sebabnya pribadi kita mengosongkan diri, hanya boleh diisi saja dengan firman-Nya yang hidup itu. Bahwa firman memenuhi kita. Firman memenuhi kita. Dan ketika kita menjadi dewasa seperti Kristus, maka roh Allah akan kondusif bekerja, memenuhi, menguasai, maka kita akan melangkah, hidup oleh roh, dan dipimpin oleh roh, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita. Genaplah firman dan roh memenuhi hidup kita untuk kemuliaan Bapa Sorgawi. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Untuk kami menjadi seperti Kristus, anak Allah yang hidup itu. Pola surgawi yang sudah diberikan bagi kami sekalian. Biarlah ini terpola dalam kehidupan kami. Kehidupan rohani kami akan bertumbuh terus sampai maksimal, sampai dewasa penuh. Dan ketika menjadi dewasa, roh Allah akan kondusif menguasai hidup kami. Dan kami akan hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Sehingga genaplah firman dan roh itu memenuhi kami. Dan kami akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat Allah. Untuk banyak orang, bahkan untuk bangsa-bangsa di ujung akhir zaman ini. Berkati semua yang sudah mendengarkan firman Allah yang hidup ini. Sehingga kami percaya tertabur di tanah hati mereka yang subur. Sehingga buahnya bukan cuma 30 atau 60 tapi 100 kali ganda untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan setelah kami diberkati lewat firman Allah, persembahan yang umat-Mu akan berikan, dikuduskan, diberkati untuk pekerjaan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus berkati saudara sekalian, kita akan berikan persembahan dan kita akan mendengarkan pemberitaan untuk gereja sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan online atau non-tunai di gereja kita adalah selain upaya pelaksanaannya lebih praktis dan bersih, juga bertujuan mempermudah administrasi dan menghitung persembahan. Fasilitas persembahan online gereja kita berupa transfer bank, internet banking, dan mobile banking dengan nomor rekening berikut ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai
dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita akan berdoa, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam ibadah yang luar biasa ini, Kau yang sudah memberkati umat-Mu dan sudah menyertai kami, sehingga dimanapun kami berada saat ini, kami akan terima berkat yang berasal dari Bapa Surgawi. Terimalah berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi Kepala Gereja, berkat persekutuan dalam Roh Kudus Allah, berkatnya dan penyertaannya yang akan menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, menjadikan saudara menjadi kepala bukan menjadi ekor. Diberkatilah ketika engkau masuk dalam rumahmu, ketika engkau keluar dalam rumahmu, dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan, mulai dari ini, hari ini, sampai selama-lamanya, bahkan sampai Dia datang kembali. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sampai kita akan bertemu pada ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.